Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya baik semua. Ya, pada pertemuan kedua ini, pada materi sistem pengelolaan bengkel atau pada mapel pengelolaan bengkel, pada materi alur kerja bengkel. Alur berarti kemarin sudah pada pertemuan pertama sudah membahas alur kerja bengkel. Alur kerja bengkel yaitu tahapan dari customer atau konsumen yang mempunyai keluhan pada motor dan kendaraan yang selanjutnya diberikan kepada dealer bengkel atau ke bengkel sesuai prosedur yang atau tahapan-tahapannya. Pertama, konsumen punya keluhan motor atau kendaraan atau motor atau mobil ya. Nah, keluhannya ada kerusakan apa? Contohnya kerusakan pada sistem bahan bakar. Nah, sistem bahan bakar kan ada macam-macamnya, ada bagian-bagiannya ya. Bisa sistem bahan bakar rusak pada saluran bahan bakarnya, pompa bahan bakari, bisa pada karburatori, injektor, saringan bahan bakar. Nah, itu keluhan dari konsumen. Nah, konsumen itu awal sebelum motor ditangani oleh mekanik, motor itu atau mobil diberikan kepada resepsionis. Nah, resepsionis itu tugasnya menerima awal keluhan dari si konsumen atau customer. Awal sebelum motor atau mobil yang dikeluhkan customer itu langsung ditangani oleh mekaniknya, awal di dealer bengkel itu, dia bisa dealer resmi, bengkel resmi atau bengkel biasa pun. Kalau bengkel biasa ya langsung ditangani ya, tidak ada resepsionisan. Kalau di bengkel resmi ada resepsionis. Nah, tugasnya itu menerima awal dari customer atau konsumen. Nah, selanjutnya customer memberikan tugas ke resepsionis, resepsionis memberikan tugasnya ke frontman. Nah, frontman itu tugasnya mendampingi resepsionis yang bertugas menerima awal keluhan dari konsumen. Nah, frontman itu tugasnya mendampingi customer atau mendengarkan keluhan dari pelanggan atau konsumen yang keluhan konsumen ya, keluhan konsumen. Dan frontman itu mendiagnosa bahwa kendaraannya itu yang rusak di bagian mananya. Nah, bisa kalau tadi kita membahas keluhannya motornya di sistem bahan bakar lah, tadi bisa salah satunya ditangani. Bisa karburatori ada yang rusak, saluran bahan bakar, saluran bensin ada yang tersumbat, bisa injektori ada yang tersumbat atau kotor. Nah, itu tugas frontman. Nah, selanjutnya frontman melanjutkan tugasnya itu tidak langsung ke mekanik, ke chef mekanik dulu. Chef mekanik itu bekerja sama dengan frontman. Nah, chef mekanik menerima job deskripsi atau
laporan pekerjaan yang dikeluhkan dari konsumen tadi. Keluhannya apa, itu diterima frontman memberikan ke chef mekanik. Chef mekanik itu menerima job deskripsi atau laporan pengerjaan yang sesuai dikeluhkan customer atau konsumen tadi. Nah, selanjutnya chef mekanik, istilahnya chef mekanik itu kepala mekanik ya. Kalau frontman itu pendamping dari mendampingi resepsionis. Resepsionis itu kan penerima awal konsumen. Nah, kalau chef mekanik itu kayak kepala mekanik ya, memberikan job deskripsi, kemudian lanjut ke mekanik. Nah, job deskripsi itu diberikan ke mekanik. Nah, tugas mekanik sekarang baru tugas mekanik yang menangani keluhan atau keluhan konsumen. Nah, keluhan ini tadi apa? Motornya kalau dibuat jalan oleng, atau kendaraan ini roda ini kalau buat jalan jendel-jendel, atau enggak berjalan lancar. Berarti kan bisa dikeluhkan ada yang rusak dari bearing atau laker dari rimnya atau pelek, ada yang bengkok, ada yang benjol, bannya ada yang benjol, terus serat-serat ban ada yang ngelupas. Itu kan bisa mempengaruhi kerja roda atau ban itu sendiri. Nah, mekanik baru menangani atau memperbaiki motor kendaraan yang dikeluhkan konsumen. Nah, itu dari alur yang tahapan keempat. Nah, yang kelima, setelah pekerjaan mekanik selesai, itu tidak langsung diberikan ke customer atau ke konsumen, tapi dicek dahulu. Dicek dahulu apakah yang ditangani oleh mekanik sudah benar, istilahnya di quality control dulu. Nah, diinspek dulu, dicek tadi kerusakannya pada sistem bahan bakar. Nah, kita cek bagian-bagiannya satu dulu ya, yang bertugas sebagai quality control bengkel, quality control bagian-bagian spare part yang diperbaiki atau dirawat oleh si mekanik. Nah, dicek. Setelah dicek itu kita bisa, kalau sudah dicek satu persatu sudah baik semua, istilahnya sudah benar yang dikerjakan, ada yang kalau ada yang masih belum istilahnya belum optimal ya dikembalikan ke mekanik lagi. Kalau sudah benar ya si final check atau inspektornya atau quality control itu bisa test drive kendaraan ini atau mencoba motornya atau mobilnya yang diperbaiki. Nah, jika motor sudah di test drive oleh quality control mekanik atau inspektor mekanik, itu motornya sudah prima, optimal, tidak ada keluhan lagi, sudah seperti normal atau ya enggak seperti baru ya, istilahnya sudah bisa berjalan normal lagi, kemudian dikembalikan ke resepsionis dulu. Resepsionis, kerusakan dan perawatan yang ditangani oleh mekanik akan dibuat laporan atau nota kwitansi, dicatat kerusakannya apa-apa, nanti dijumlahkan jadikan satu, dan laporan itu akan
diberikan ke konsumen atau customer serta dengan sepeda motornya yang sudah diperbaiki tadi. Nah, itu merupakan alur dari tahapan kerja bengkel. Nah, dalam alur kerja bengkel ada perawatan dan perbaikan. Nah, kalau perbaikan itu dibagi menjadi dua, yaitu perbaikan ringan dan perbaikan berat. Nah, perbaikan ringan itu memperbaiki kendaraan yang dilakukan supaya kondisi kendaraan yang dipakai bisa lebih tahan lama dan mencegah kerusakan yang lebih besar lagi. Perbaikan ringan itu ada berbagai contoh. Nah, contoh perbaikan ringan bisa seperti perbaikan pada rantai. Berarti rantai itu pada sistem penggerak roda belakang. Perbaikan CVT, perbaikan perangkat pada sistem rem seperti handle, kopling, kampas, penggantian oli, ya, tune up ringan istilahnya. Dan kelistrikan seperti ganti lampu rating, lampu kepala, lampu rem, itu masuk ke perbaikan ringan. Nah, perbaikan ringan dibutuhkan satu mekanik dan satu toolman. Nah, membutuhkan waktu 1-2 jam saja. Nah, sedangkan perbaikan berat itu perbaikan yang dilakukan pada kendaraan yang rusak berat. Nah, contohnya overhaul ki bencah mesin. Nah, kerusakan mengganti seperempat mesin motor. Nah, contohnya ganti piston, ngolter ki, terus mengganti buring, mengganti kepala silinder. Overhaul bisa ganti kampas kopling. Nah, itu masuk perbaikan berat seperti ganti karburator. Nah, itu masuk ke perbaikan berat juga. Nah, pengapian, penurunan performa RPM itu masuk ke perbaikan berat. Nah, perbaikan berat membutuhkan mekanik 1-2 dan dibantu toolman 1. Jadi bisa perbaikan membutuhkan 3 orang. Nah, waktu atau estimasi waktu yang dibutuhkan itu bisa 1-3 dan 4 jam. Bisa sampai 2-3 jam, minimal 2 jam lah perbaikan itu sudah cepat. Kalau overhaul itu sesuai kerusakannya ya. Kalau kerusakannya parah ya bisa setengah hari, kalau mobil ya bisa sampai setengah hari, bisa 3 hari, 2 hari. Kalau motor ya kemungkinan sehari bisa sudah selesai kalau overhaul perbaikan berat. Kalau cuma kerusakan karburator, pengapiannya itu 2-3 jam sudah bisa selesai. Nah, pembagian mekanik, toolman, dan pembagian waktu itu untuk melakukan estimasi supaya bengkel itu lebih produktif dan efisien. Pembagiannya supaya lebih teratur. Nah, itulah perbaikan ringan dan perbaikan berat. Nah, dalam satu bengkel itu biasanya ada 10 karyawan. Nah, 10 karyawan minimal. Itu bengkel besar ya. Kalau bengkel resmi ya 10 karyawan itu bisa menangani 5-6 motor lah, maksimal 6 motor itu dalam perbaikannya. Nah, itulah dari perbaikan ringan dan perbaikan berat pada alur kerja bengkel. Nah, jadi pertemuan ini membahas perbaikan ringan dan perbaikan berat. Nanti guys sekalian, lihatlah bengkel di sekitar kalian, catatlah tugas mekanik dalam alurnya. Tahapan mekanik itu kalian bisa wawancara, istilahnya takon karo mekaniknya nak gelem ditakoni, tapi yo golek sing kenal mesti gelem. Kamu boleh tanya-tanya tahapan-tahapan dalam perawatan dan perbaikan dalam alur kerja bengkel itu. Pertama sampai maksudnya awal sampai akhir
yang perlu dilakukan apa saja. Kamu tanya, dibuat di buku laporan, penanganannya opo, kamu bisa mencatat di buku laporan atau buku tugas kalian dan nanti dikirim ke classroom. Tugasnya itu memberikan contoh perbaikan di bengkel sekitar Anda. Contohnya saat ono bengkel nggone kancamu memperbaiki kayak overhaul, istilahnya bongkar mesin, ganti piston atau ring seker, kalian boleh istilahnya sharing atau tanya-tanya tahapan-tahapan apa wae sing perlu dilakukan. Kamu pada sharing itu kalian bisa membuat rangkuman atau catatan di buku tugas. Nanti setelah itu tugas itu dikirim ke classroom saja. Tugasnya berarti mencatat atau membuat rangkuman perbaikan dan perbaikan ringan atau berat di bengkel di sekitar Anda yang kalian temui. Nah, itu tugasnya. Materinya di alur kerja bengkel sampai di perbaikan ringan dan perbaikan berat dulu. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang belum atau kata yang tidak enak, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Sampai ketemu di pertemuan yang ketiga besok di hari Kamis lagi, masih 1 minggu lagi. Nanti kita membahas selanjutnya prinsip teknisi dari alur kerja bengkel. Teknik atau teknik profesional. Teknik profesional itu berarti prinsip kerja pada mekanik, sifat atau perilaku mekanik saat menangani keluhan dari customer atau konsumen. Itu pertemuan selanjutnya. Oke, dari saya itu dulu untuk mengakhiri pelajaran ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari saya. Lanjut aktivitas lagi di pertemuan besok. Oke, terima kasih.